Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelompok 8 akan mempresentasikan terkait dengan materi etika dan tanggung jawab sosial korporasi 1. Kelompok 8 ini terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama ada Isnodija dengan NIM 7101419027. Kemudian ada Oktavian dengan NIM 7101420260. Kemudian ada Muhammad Nurul Arifin dengan NIM 7101420274. Kemudian ada Dea dengan NIM 7101420343. Kemudian di sini kami akan membahas 10 topik pembahasan, yaitu yang pertama terkait dengan pengertian bisnis, yang kedua prinsip bisnis, yang ketiga yaitu terkait dengan syarat kebebasan berbisnis, yang keempat kaitannya dengan sifat bisnis, yang kelima etika dan norma-norma bisnis, yang keenam pentingnya etika bisnis, yang ketujuh praktik penerapan etika bisnis, yang kedelapan yaitu kaitannya dengan prinsip-prinsip profesi pebisnis, yang kesembilan yaitu kelompok stakeholder, dan yang 10 yang terakhir yaitu terkait dengan macam-macam tanggung jawab. Pada poin pertama yang akan kita bahas yaitu terkait dengan pengertian bisnis. Kata bisnis secara historis berasal dari bahasa Inggris, yaitu business yang berasal dari kata dasar busy yang berarti sibuk, atau dapat juga diartikan sebagai beragam kegiatan. Nah, secara umum kata bisnis juga diberi makna sebagai suatu rangkaian aktivitas komersial. Kemudian pada poin kedua yang akan dibahas yaitu terkait dengan prinsip bisnis. Prinsip dari suatu kegiatan bisnis adalah pertukaran. Sedangkan segala sesuatu yang dipertukarkan dapat berupa benda bernyawa atau tidak bernyawa. Jadi, pebisnis melakukan segala sesuatu terkait dengan bisnis untuk meraih keuntungan atau profit. Pebisnis ini biasanya memiliki sifat yang tidak selalu puas, selalu mencari kebebasan berinisiatif dalam menggagas bisnis, dengan tujuan tidak lain yaitu upaya profit atau keuntungan, sehingga akan terus-menerus berusaha untuk mencari keuntungan tersebut. Selanjutnya pada poin ketiga yang akan dibahas yaitu terkait dengan syarat kebebasan berbisnis. Salah satu prasyarat dari kebebasan bisnis atau berbisnis adalah rule of law, yang mana suatu negara harus diatur oleh hukum dan peraturan. Keith Charles Sulfur, EDT, tahun 1999. Aturan hukum memerlukan keberadaan pemahaman bersama dari komunitas tentang nilai-nilai dan norma etika. Tanpa adanya konsep sosial tentang keadilan dan kebebasan berbisnis yang dipahami secara meluas, maka negara atau sekelompok orang yang berkuasa dapat membahayakan hak-hak masyarakat luas atau bahkan menimbulkan pertentangan dan konflik antar kelompok. Pada poin keempat, yaitu terkait dengan sifat bisnis. Sifat bisnis di sini itu ada 3, yaitu terkait dengan paham unitarian, paham separatis, dan juga paham integrasi. Paham unitarian yaitu nilai-nilai moral yang bersifat universal atau umum yang harus tercermin dalam praktik dunia bisnis. Sedangkan paham separatis yaitu lingkungan fungsional dalam bidang ekonomi dan politik relatif bersifat otonom, dengan didasari oleh logika, prosedur dan aturan tersendiri yang terpisah dari aturan kehidupan pribadi di keluarga dan masyarakat. Kemudian paham integrasi. Yang dimaksud paham integrasi di sini yaitu terkait dengan kegiatan bisnis tidak semata memiliki logika pokok untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi juga merupakan bagian masyarakat dan diawasi oleh tuntunan moral masyarakat. Etika dan norma-norma bisnis. Etika bisnis merupakan suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan bisnis. Etika merupakan suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar. Pentingnya etika bisnis. Etika bisnis penting karena pada dasarnya etika bisnis berperan penting dalam memberikan kepercayaan terhadap kelompok atau individu yang berkepentingan dengan jalannya perusahaan. Praktik penerapan etika bisnis. Buku kode etik perusahaan biasanya mengkodifikasi nilai-nilai etika bisnis dan budaya perusahaan atau corporate culture.
dalam suatu bentuk rumusan tanda tindak tertulis mengenai segala sesuatu yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh manajemen dan karyawan perusahaan. Dalam kode etik inilah tercantum nilai-nilai etika berusaha sebagai salah satu pelaksanaan kaidah-kaidah good governance. Kode etik harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis yang tepat, benar dengan memperhatikan prinsip berkeadilan atau fairness, dan tidak semata-mata mencari keuntungan usaha. Prinsip-prinsip profesi pebisnis. Terdapat 6 prinsip profesi pebisnis. Yang pertama adalah prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Kemudian yang kedua adalah prinsip kejujuran. Kejujuran dalam hal ini lebih ditekankan seperti jujur dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian kontrak, jujur dalam menawarkan barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding, dan juga jujur dalam hubungan kerja intern suatu perusahaan. Yang ketiga adalah prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar tiap orang diperlakukan sama, sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam prinsip ini juga menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Yang keempat adalah prinsip saling menguntungkan. Dalam prinsip ini menuntut agar bisnis menguntungkan semua pihak dan juga menuntut agar persaingan bisnis yang kompetitif melahirkan suatu win-win solution. 5. Prinsip integritas moral. Prinsip ini dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan, orang-orangnya maupun perusahaan. Yang keenam adalah prinsip tanggung jawab. Tanggung jawab menyaratkan bahwa orang yang melakukan tindakan tertentu memang mau dan bersedia melakukan tindakan itu. Tanggung jawab mengendalikan bahwa suatu tindakan dilakukan dengan sadar dan tahu. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan standar etika dan tanggung jawab perusahaan. Yang pertama, cara mempertahankan standar etika, yaitu yang pertama, menciptakan kepercayaan perusahaan, menjalankan kode etik, melindungi hak perorangan, mengadakan pelatihan kerja, melakukan audit etika secara periodik, mempertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku, menghindari contoh etika yang tercela, serta menciptakan budaya komunikasi waras. Yang kedua tentang tanggung jawab perusahaan. Perusahaan memiliki beberapa tanggung jawab, di antaranya tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap karyawan, tanggung jawab terhadap investor, tanggung jawab terhadap pelanggan, dan juga tanggung jawab terhadap masyarakat. Kelompok stakeholder. Kelompok stakeholder dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kelompok dalam perusahaan atau kelompok internal, dan juga kelompok di luar perusahaan ataupun kelompok eksternal. Kelompok internal atau orang dalam adalah pihak yang berkepentingan secara langsung terlibat di dalam kegiatan perusahaan. Dalam hal ini yang termasuk kelompok internal ada karyawan, manajer, pimpinan perusahaan. Yang kedua adalah kelompok eksternal atau orang luar, yaitu adalah pihak yang berkepentingan tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan perusahaan. Sebut saja seperti mitra usaha, pemasok bahan baku, pemerintah, bank investor, masyarakat, dan juga pelanggan. Baik, untuk materi selanjutnya membahas mengenai macam-macam tanggung jawab. Untuk yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap pelanggan. Untuk memastikan tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh, yaitu yang pertama, ada menetapkan kode tanggung jawab, yaitu kode etik perusahaan. Suatu perusahaan menerbitkan pedoman yang berisi mengenai bagaimana karyawan, pelanggan, dan pemiliknya itu selayaknya harus diperlakukan sesuai aturan tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu memantau keluhan. Suatu perusahaan memberikan nomor akses yang pasti jika pelanggannya ini memiliki keluhan seperti mengenai kualitas produk dan perlakuan yang diterima dari karyawan perusahaannya. Kemudian yang terakhir adalah memperoleh dan menggunakan umpan balik pelanggan. Suatu perusahaan ini dapat meminta pelanggannya untuk memberikan feedback atau umpan balik atas produk atau jasanya yang baru saja mereka beli untuk yang gunanya mendeteksi kualitas produk dan customer service.
Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap karyawan. Suatu perusahaan akan memiliki tanggung jawab untuk memastikan para karyawannya. Yang pertama seperti keselamatan karyawan. Suatu perusahaan akan menyediakan fasilitas kerja yang aman bagi karyawan dengan memantau secara ketat pada proses produksi, baik di tempat kerja yang representatif, kemudian peralatan dengan faktor keamanan yang memenuhi syarat, kemudian ada safety workings, misalnya seperti masker, sabuk pengaman, kaos tangan, sepatu boot, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada perlakuan yang semestinya oleh karyawan lain. Di dalam perusahaan tersebut, pada karyawannya memahami keragaman, kemudian mengintegrasikan karyawan dengan berbagai latar belakang yang berbeda, agar belajar bekerja sama guna mencapai tujuan terhadap perusahaan, baik tidak memandang dalam gender, pandangan politik, maupun keyakinan. Kemudian mencegah terjadinya pelecehan, seperti pelecehan seksual dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, peluang yang setara. Suatu perusahaan tidak dibenarkan melakukan diskriminasi seperti asal daerah atau negara, suku, gender, kemudian tindakan afirmatif seperti affirmative action terhadap sekelompok yang memaksudkan untuk meningkatkan peluang bagi kaum minoritas dan wanita. Yang ketiga yaitu tanggung jawab terhadap pemegang saham. Suatu manajemen yang baik akan berusaha meningkatkan kinerja suatu perusahaannya secara etis sehingga akan berdampak pada kenaikan harga saham dan perolehan dividen. Dengan cara yang pertama, memastikan dana dari investor yang akan digunakan dengan sebaik-baiknya, kemudian transparan dan akuntabel pada pemegang saham, dan menghindari high cost management. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab kepada kreditor. Ada beberapa cara tanggung jawab kepada kreditor. Yang pertama seperti wajib memenuhi tanggung jawab keuangan kepada kreditor. Kemudian yang kedua, bila terdapat masalah keuangan, harusnya diinformasikan kepada kreditor seperti penundaan jatuh tempo dan saran perbaikan kondisi keuangan. Kemudian yang ketiga, hindari rekayasa untuk meningkatkan limit kredit. Kemudian yang terakhir ada konsekuensi bila uang prestasi, seperti perusahaan dipaksa pilot. Yang kelima adalah tanggung jawab terhadap lingkungan. Guna untuk meminimalkan dampak polusi terhadap lingkungan, terdapat tanggung jawab. Yang pertama ada tanggung jawab terhadap polusi udara, yaitu mengubah proses produksi sehingga meminimalkan CO2 atau karbon dioksida yang akan dilepaskan ke udara. Kemudian yang kedua, gerakan sadar lingkungan efek rumah kaca dan pemanasan global. Dan yang terakhir, aturan standar tingkat toleransi pada polusi udara. Kemudian terhadap polusi tanah, terdapat berbagai tanggung jawab, contohnya seperti mengubah proses produksi sehingga meminimalkan limbah kimia cair yang berbahaya bagi lingkungan. Kemudian standarisasi AMDAL, misalnya dengan membangun instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, kemudian mengelola limbah padat yang tidak bisa membusuk. Kemudian yang terakhir ada memanfaatkan produk daur ulang. Yang keenam yaitu tanggung jawab terhadap komunitas. Suatu perusahaan akan menjadi bagian dari suatu komunitas ketika mendirikan suatu bisnisnya ini di suatu komunitas dan mengandalkan komunitas tersebut sebagai konsumen dan karyawannya. Contohnya seperti suatu perusahaan ini akan dituntut untuk mempunyai kepekaan sosial terhadap komunitasnya, kemudian turut meningkatkan kualitas sosial komunitasnya dan mendirikan prasarana pendukung bagi komunitasnya. Kemudian, tanggung jawab selanjutnya adalah tanggung jawab bisnis dalam lingkungan internasional. Apabila suatu perusahaan bersaing dalam lingkungan bisnis internasional, mereka harus tanggap akan perbedaan budaya. Misalnya, seperti perusahaan ini di beberapa negara tidak semua berpandangan bahwa memberi imbalan kepada pelanggan atau pemasok ini sebagai tindakan yang tidak etis.
Namun, suatu perusahaan ini akan cenderung menyesuaikan dengan etika dan tanggung jawab bisnis dalam kerangka internasional, sehingga mereka dapat membangun reputasi global untuk menjalankan roda bisnis dengan cara yang etis sesuai dengan aturan di dalam perusahaannya. Kemudian, yang terakhir, terdapat biaya untuk memenuhi tanggung jawab sosial. Kemungkinan biaya yang akan timbul ini sebagai akibat sebagaimana tanggung jawab sosial kepada beberapa aspek. Yang pertama, tanggung jawab terhadap pelanggan. Beban yang kemungkinan terjadi ini seperti menetapkan program untuk menerima dan menyelesaikan keluhan, melakukan survei untuk menilai keluhan pelanggan, kemudian tuntutan hukum oleh pelanggan sebagaimana kewajiban produk. Yang kedua, tanggung jawab terhadap karyawan. Beban yang akan terjadi seperti menetapkan program untuk menerima dan menyelesaikan keluhan, melakukan survei untuk menilai kepuasan karyawan, kemudian terdapat tuntutan hukum oleh karyawan tersebut berdasarkan tuduhan diskriminasi. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab terhadap pemegang saham. Beban yang akan terjadi ini seperti mengungkapkan laporan keuangan secara periodik, terdapat tuntutan hukum oleh pemegang saham berdasarkan tuduhan bahwa manajer suatu perusahaan tersebut ini tidak memenuhi sebagaimana kewajiban mereka sebagai pemegang saham. Dan yang keempat, ada tanggung jawab terhadap lingkungan. Kemungkinan beban yang akan terjadi ini seperti mematuhi peraturan pemerintah mengenai lingkungan dan mematuhi pedoman lingkungan yang ditetapkan suatu perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab terhadap komunitas. Beban yang terjadi ini seperti selayaknya mensponsori aktivitas suatu komunitas tersebut yang bekerja sama dengan suatu perusahaan.